Halo Binisian, perkenalkan, aku Aya dari Latsispo dan hari ini aku ditemani sama Kak Safira yang bakalan sharing-sharing pengalamannya selama berorganisasi di kuliah nih. Mungkin sebelumnya Kak Safira boleh Kak perkenalkan diri dulu. Oke, hai, kenalin ya. Aku Safira dari jurusan Information System Accounting Auditing. Aku Binusian 2024. Oke, halo Kak. Nah, mungkin boleh nih Kak di-share sedikit kesibukan Kakak sekarang apa sih Kak? Kalau kesibukan aku sekarang, aku sih udah tahun depan, bulan depan, semester depan itu aku bakalan intern nih. Jadi mungkin sekarang kesibukannya itu masih nyari-nyari nih tempat intern. Terus juga kalau sekarang nih kebetulan aku jadi part-time assistant ya di IS Lab. Nah, jadi kalau semester sekarang kesibukannya ya itu ngajar mata kuliah di IS gitu. Wah, oke oke. Nah, aku dengar-dengar Kakak juga aktif berorganisasi nih ya kayak di Himsispo. Nah, di Himsispo ini Kak Hmm, Safira itu sebagai wakil koordinator di Komisi 2, benar ya Kak? iya bener nih. Nah, kan Kak Safira aktif nih Kak berorganisasi. Boleh nggak sih Kak diceritain dulu kenapa sih mutusin buat join organisasi, specifically Himsispo gitu? Oke. Mungkin awalnya sih aku lebih ke mikir kalau misalnya kuliah, cuma kuliah aja nih, belajar ya untuk kuliah, belajar tentang akademis. Nah, aku tuh ngerasanya kayaknya kurang deh kalau misalnya cuma belajar akademis doang nih. Aku perlu sesuatu nih yang aku bisa pelajarin di luar dari perkuliahan gitu. Nah, kalau di BINUS sendiri kan udah disediain nih ada UKM, ada himpunan gitu ya. Nah, jadi aku memilih untuk ikut himpunan information system nih, HIMSISFO. Nah, aku pilih HIMSISFO untuk apa ya, biar ada kegiatan lain lah selain perkuliahan gitu untuk melatih soft skill aku dan juga kenalan nih, nggak cuma teman-teman sekelas aku aja yang aku kenal, aku bisa kenal dari eh, anak IS di region lain gitu. Wah, oke oke oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sejauh ini sebenarnya Kakak udah pernah megang berapa proker sih emangnya? Kalau proker udah agak banyak sih Kak. Jadi kebetulan mungkin udah 5 lebih gitu proker yang aku pegang. Oke, kalau yang paling berkesan tuh yang mana nih Kak? Yang paling berkesan mungkin yang baru-baru ini sih. Jadi Himsiswa kebetulan baru aja mau ganti presiden nih. Jadi kita baru aja ngejalanin election. Mungkin teman-teman yang di jurusan IS juga kemarin ikut vote ya. Nah, jadi tuh kebetulan aku kemarin jadi salah satu panitianya untuk pegang proker itu. Nah, berkesannya mungkin karena udah mulai semester-semester 5 gitu ya, udah mulai sibuk. Nah, terus masih harus pegang proker juga. Nah, di situ kelatih banget gimana cara aku untuk nge-maintain antara kuliah aku sama gimana aku untuk bisa berkontribusi di proker tersebut gitu. Wah, oke oke. Kayaknya seru banget ya Kak. Nah, selama Kakak menjabat nih, berarti Kakak udah 2 tahun lah ya kira-kira berorganisasi Mm-mm. gitu. Nah, itu kan lagi masa transisi COVID ya Kak, apalagi pas awal-awal gitu kan. Nah, menurut Kakak apa aja sih kesulitan Kakak berorganisasi kayak selama pandemi gitu kan sempat ada PSBB juga yang membatasi kita Mm-mm. gitu. Kesulitannya menurut aku kesulitan terbesarnya sih gimana caranya untuk kontak langsung ke sesama anggotanya ya. Karena kebetulan nih kalau belum tahu aku bukan dari Jakarta. Jadi pas kemarin kita masih transisi COVID nih, aku kebetulan belum di Jakarta nih. Nah, jadi susahnya adalah ketika harus mungkin ada teman-teman yang diskusinya secara offline gitu ya untuk pergi diskusinya pokoknya secara offline. Nah, itu aku nggak bisa ikut. Jadi secara online gitu. Terus juga mungkin ada beberapa komunikasi yang sulit nih dilakuin pas kemarin masa COVID, pas online gitu. Oke, jadi kalau selama COVID ini lebih ke masalah online ya kayak apa kayak Mm-mm. karena jarak gitu ya. Nah, tapi kan itu waktu pandemi nih. Kalau misalnya tantangan tersendirinya dalam berorganisasi, itu tuh ada nggak sih Kak kayak misalnya mengatur waktunya kan Kakak juga part time ya asisten, terus juga lagi sambil kuliah gitu. Itu ada nggak sih kesulitan buat ngatur waktunya?
Iya sih, pastinya ada banget ya. Emang kesulitan mengatur waktu itu salah satu tantangan yang paling besar karena pastinya semakin banyak kegiatan yang kalian ikutin, pasti semakin banyak waktu kalian tersita gitu. Nah, jadi eh, aku pribadi sendiri emang ngerasain kalau misalnya mengatur waktu itu kalau di organisasi itu lumayan susah, apalagi kalau misalnya organisasinya gede dan acaranya banyak gitu. Oke, nah kalau gitu ada nggak nih Kak tips buat teman-teman nih yang lain yang mungkin lagi mau berorganisasi juga, harus gimana sih kita untuk membagi waktu gitu? Oke, tipsnya mungkin em, kalian bisa mulai dari bikin kalender untuk schedule kalian di hari tersebut. Jadi misalnya kalian udah ada nih jadwal kuliah untuk hari tanggal segini gitu. Terus kalian juga udah jadwalin nih rapat mau di hari apa. Nah, kalian dengan ngelihat kalender kalian kegiatan kalian itu, kalian bisa mastiin kalau jadwal antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya itu nggak bentrok. Terus juga kalian bisa bikin nih reminder, deadline-deadline tugas apa yang kalian butuhin dalam waktu dekat gitu. Jadi bisa kalian prioritasin mana yang deadline-nya terdekat, mana yang lebih urgent gitu. Jadi kalian bisa list-listin dari prioritasnya, terus kalian bisa bikin schedule tentang kegiatan-kegiatan yang kalian ikutin gitu. Wah, oke. Jadi yang paling penting itu scheduling ya, Kak, biar nggak ada yang bentrok dan nggak ada yang ketinggalan gitu. Nah, kalau gitu nih, Kak, aku punya pertanyaan terakhir. Kan Kakak udah banyak nih ngejalanin proker, terus udah jadi wakor juga. Nah, menurut Kakak sendiri, penting nggak sih berorganisasi pada saat kita kuliah, Kak? Kalau eh, menurut aku sih cukup penting ya, karena kayak alasan aku yang mau ikut organisasi, aku ngerasa kalau misalnya sayang banget kalau perkuliahan ini aku ikutinnya cuma untuk belajar aja nih, belajar secara akademis. Nah, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman sekalian ikutin kegiatan-kegiatan lain, gak harus kegiatan yang ada di BINUS nih, kayak organisasi di BINUS gitu. Kalau merasa kalian kurang cocok dengan kegiatan yang ada di BINUS gitu, kalian bisa ikutin organisasi lain atau kegiatan lain di luar BINUS sendiri. Yang penting cari kegiatan yang bisa kalian lakuin untuk menambah soft skill kalian selain ini ya di perkuliahan gitu. Oke deh, kalau gitu. Nah, teman-teman, itu tadi sharing dan tips dari Kak Safira tentang berorganisasi pada saat kuliah. Menurut Kak Safira, berorganisasi itu penting banget, apalagi untuk mengembangkan soft skill ya, kayak tadi. Oke deh, kalau gitu aku mau ucapin terima kasih ke Kak Safira karena udah ngeluangin waktunya buat sharing hari ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, Kak. Iya.